Selamat pagi Sobat ICC, berjumpa kembali dengan program Devotion ICC. Dan saya berharap bahwa kondisi Sobat ICC dimanapun berada dalam keadaan yang baik-baik saja. Dengan saya Erwin, dan saya bersuka cita kembali dapat berjumpa dengan Sobat ICC di program Devotion ini. Dan masih dalam suasana tahun baru di bulan Februari ini, saya percaya bahwa kita masih semangat untuk memasuki tahun yang baru, memasuki masa yang baru dalam hidup kita, tapi kita tetap percaya bahwa penyertaan Tuhan akan terus menyertai kita. Dimanapun kau berada, hadirat Tuhan dan pesan Tuhan akan terus menyertaimu dan akan terus menguatkan kita. Saya ingin undang kita untuk sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan hari ini kami dapat dipertemukan dan kami percaya bahwa ada hikmat Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada kekuatan dari firman-Mu yang akan membangkitkan iman kami Tuhan, yang akan menguatkan kami untuk kami siap untuk menghadapi kehidupan yang ada di depan kami Tuhan. Dan kami percaya bahwa tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami ucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bulan ini kita memasuki satu tema yang luar biasa, yaitu kepenuhan akan Roh Kudus. Dan hari ini saya ingin membawa Sobat ICC dalam satu perenungan, yaitu kita ingin buka di Markus 11 ayat 12 sampai 14. Saya ingin bacakan untuk Sobat ICC semua. Ayat yang ke-12. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Ayat 13, dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapatkan apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Ayat 14, maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Ketika saya membaca ayat ini, saya kemudian bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa salahnya si pohon ara tersebut? Dia tidak berbuah karena dia memang bukan pada musimnya. Dan ketika Tuhan memperkatakan atau mengutuk pohon ara tersebut, sebenarnya ya bukan kesalahan pohon ara tersebut, tetapi selalu ada maksud Tuhan di balik apa yang Tuhan mau kerjakan gitu. Selalu ada rencana dan maksud tujuan. Tuhan sengaja mengutuk pohon ara tersebut untuk tidak berbuah karena bukan masa buahnya, pasti untuk satu alasan tertentu. Dan kita bisa lihat di kalimat yang terakhir bahwa murid-muridnya mendengarnya. Tuhan ingin membuat sebuah paradoks yang sangat bertolak belakang di masa yang tidak berbuah. Dia mengharapkan sesuatu yang berbuah dan dia ingin menunjukkan sesuatu kepada muridnya. Apakah murid-muridnya menyimak dengan baik apa yang Tuhan Yesus ingin sampaikan? Dan sampai kemudian kita pada di Markus pasal 11 dari ayat yang ke-20 sampai 22. Ayat yang ke-20, Markus 11 ayat 20. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Ayat yang ke-21, maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Di ayat yang sebelumnya tadi dikatakan bahwa murid-muridnya mendengar apa yang Tuhan katakan kepada pohon ara tersebut. Tetapi di ayat selanjutnya, dari sekian banyak murid yang ikut bersama dengan Tuhan Yesus, dia katakan tadi di ayat sebelumnya bahwa Tuhan Yesus berjalan menuju Betania itu dengan ke-12 muridnya. Jadi mereka semua ikut. Dan mereka semua menyaksikan bagaimana Tuhan mengutuk pohon ara tersebut. Dan mereka semua mendengar. Tapi dari 12 orang murid tersebut, hanya ada satu orang, Petrus, yang dia melihat dan dia teringat akan apa yang sudah Tuhan Yesus katakan. Dan dia kemudian berkata, Rabi, lihatlah bahwa pohon ara yang sudah dikutuk itu sudah menjadi kering. Jadi dari 12 orang ini, hanya satu orang, Petrus, yang terus mengingat, yang terus terlibat dalam kondisi itu, yang dia tidak hanya sekedar lalu, dia
ingat betul setiap apapun yang Tuhan Yesus katakan, dan dia ingat kejadiannya, dan ketika dia melihat hal tersebut terjadi, hanya Petrus yang mengingat hal tersebut, dan kemudian dia mengutarakannya kepada Tuhan Yesus. Hai Rabi, lihat pohon yang kau kutuk itu sudah kering. Kemana 11 murid lainnya? Padahal mereka sama-sama mendengar. Mereka sama-sama ada di tempat yang sama. Mereka sama-sama melihat dan menyaksikan. Tetapi hanya Petrus yang bereaksi. Hanya Petrus yang teringat. Inilah yang kita sebut dengan pengenalan akan Tuhan. Bulan ini, kembali saya katakan bahwa kita memasuki satu bulan yang tema yang luar biasa, yaitu kepenuhan akan Roh Kudus. Kepenuhan yang akan Roh Kudus berbicara bukan hanya tentang pengenalan akan Tuhan, akan firman Tuhan, atau pengenalan akan keselamatan, tetapi pengalaman pribadi bersama Tuhan. Dan hari ini saya ingin ajak Sobat ICC untuk kita sama-sama belajar dari seorang Petrus yang begitu haus, begitu rindu untuk mengalami pengalaman pribadi bersama Tuhan. Dan saya percaya bahwa ketika kita memiliki kerinduan sama seperti seorang Petrus, kita akan memiliki satu pengalaman yang berbeda dengan yang lainnya. 12 orang dalam satu lingkungan yang sama bisa mengalami dan menyaksikan dan mendengar hal yang sama. Tapi hanya satu orang yang bereaksi secara berbeda. Hanya satu orang yang teringat. Dan kemudian dia melontarkan, Tuhan lihatlah bahwa pohon itu sudah kering. Ini artinya Petrus punya satu iman yang antusias untuk mengalami pengalaman-pengalaman pribadi bersama Tuhan. Dia memiliki antusiasme yang tinggi. Dia nggak apatis, dia nggak cuek, dia nggak passing by, dia nggak sekedar ya udahlah cuman pohon doang gitu. Tapi dia ingin terlibat, dia ingin antusias, dia ingin ikut serta, dia nggak apatis, dia nggak cuek. Inilah yang Sobat ICC yang kami rindukan, bahwa kita memiliki iman yang tidak cuek, iman yang antusias, iman yang senantiasa bergairah bersama Tuhan. Dan saya ingin ajak kembali bahwa di Matius 14 ayat 28, ketika Tuhan Yesus berjalan di atas air pada saat itu, wah, gelombang badai menerpa murid-murid Tuhan Yesus di atas perahu, dan mereka terombang-ambing, mereka panik luar biasa. Dan kemudian Tuhan Yesus datang berjalan di atas air. Ini diceritakan di kitab Matius, di kitab Markus, dan kitab Yohanes dan lain sebagainya. Tapi di kitab Matius, kita di ayat yang ke-28 di pasal 14, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu itu dan berjalan di atas air dan mendapatkan Yesus. Kisah ini kita sudah dengar berkali-kali. Dan kita tahu bahwa semua muridnya ada juga di dalam perahu tersebut. Mereka pun panik yang sama. Mereka menghadapi badai yang sama. Tapi sekali lagi, Petrus memberikan respon yang berbeda. Petrus memberikan sebuah antusiasme yang berbeda. Ketika dia melihat Tuhan Yesus datang menyelamatkan mereka dan berjalan di atas air, semua hanya berkata, Guru selamatkan kami, Guru selamatkan kami. Tetapi hanya Petrus yang berkata, Tuhan, jikalau itu engkau, aku ingin berjalan di atas air. Dan Petrus tercatat hanya satu-satunya manusia dalam sejarah, manusia biasa yang berjalan di atas air. Memang pada akhirnya Petrus kemudian terdistract dan kemudian dia jatuh, tapi Tuhan menyelamatkannya. Dan dia tidak pernah terjatuh, dia tidak pernah tenggelam. Tetapi kita bisa melihat bagaimana dari 12 orang ini, hanya satu yang mengalami pengalaman yang berbeda bersama Tuhan. Mereka Petrus yang berani keluar dari perahunya untuk mengalami pengalaman iman bersama Tuhan. Sehingga dia hanya satu-satunya orang yang bisa merasakan mujizat berjalan di atas air. Dia ada di dalam perahu yang sama. Dia ada di badai yang sama. Dia bersama dengan orang-orang yang sebenarnya bersama-sama dengan Tuhan. Sama-sama 24 jam. 3 tahun lamanya mengikuti pelayanan Tuhan Yesus. Tapi hanya satu orang, Petrus, yang memiliki pengalaman berjalan di atas air. Itulah yang pada akhirnya pengalaman-pengalaman iman antusias seorang Petrus
yang pada akhirnya membangkitkan pengalaman-pengalaman pribadi Petrus bersama Tuhan. Dan pengalaman inilah yang menguatkan iman Petrus. Pengalaman inilah yang menguatkan hubungan bersama Petrus bersama Tuhan. Kita boleh lihat bahwa dari pengalaman inilah melahirkan iman yang kuat. Dan iman yang kuat melahirkan keselamatan. Kita boleh lihat di Matius ayat 16-17, Petruslah yang pertama mengatakan bahwa Yesus, Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Sebuah fakta yang Yesus kenali sebagai kebenaran-kebenaran yang diungkapkan oleh Allah. Dan pengalaman akan Tuhan inilah yang melahirkan keselamatan. Karena Roma 10 ayat 9-10 berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya di dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari di antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat yang ke-10, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Tadi di Matius 16 ayat 16-17, Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Maka Yesus berkata kepadanya, berbahagialah Simon bin Yunus, sebab bukan manusia mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Kita bisa melihat bagaimana pengalaman-pengalaman iman, pengalaman-pengalaman pribadi Petrus bersama Tuhan, bagaimana dia iman yang antusias untuk ikut tentang apa kerinduannya untuk Tuhan, aku ingin mengalami bersama Engkau. Kalau Tuhan melakukan mujizat, aku ingin ada di situ. Aku ingin melihatnya, aku ingin mengalaminya secara langsung. Dia adalah gak cuma sekedar saksi mata yang melihat, tapi dia mengalaminya. Itu yang kami rindukan, Sobat ICC. Karena apa yang akan kita hadapi ke depan, bukan tahun yang bertambah ringan, tapi tahun yang bertambah berat. Dan apa yang kita hadapi ke depan, kita hanya bisa hadapi dengan iman yang kuat. Dan iman yang kuat hanya bisa kita dapatkan melalui pengalaman yang pribadi bersama Tuhan. Dan pengalaman itu hanya bisa lahir dari kerinduan kita, dari antusiasmenya kita, dari gairah kita, dari kehausan dan kerinduan kita untuk kita datang kepada Tuhan. Pengalaman pribadi inilah yang membawa Petrus naik ke level yang lebih tinggi, naik ke level yang lebih intim lagi dengan Tuhan. Karena pengalaman melahirkan intimasi. Petrus tidak hanya sekedar menjadi murid-murid Tuhan yang biasa. Dia menjadi satu dari 3 orang yang spesial di mata Tuhan. Dia begitu banyak menjadi saksi dalam begitu banyak kejadian-kejadian kehidupan dalam pelayanan Tuhan Yesus. Dia hanya adalah satu dari 3 murid yang dibawa oleh Tuhan Yesus untuk membangkitkan putri Yairus. Ini kita bisa lihat di Markus ayat 5-37. Ketika Tuhan Yesus membangkitkan putri dari Yairus, lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Dan bahkan ketika Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung, hanya 3 murid ini saja, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Ini kita bisa lihat di Matius 17 ayat yang pertama. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan saudara-saudaranya bersama-sama dengan mereka. Ia naik ke gunung yang tinggi, dan di situ hanya mereka sendiri saja. Rindukah kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan? Rindukah kita mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan? Dan saya percaya bahwa dimanapun Sobat ICC berada pada hari ini, engkau mungkin sedang berada dalam kekhawatiran, mungkin kau berada dalam pergumulan, mungkin kau berada dalam ketakutan, atau engkau berada dalam persimpangan jalan di awal tahun ini. Ada begitu banyak keputusan yang kau harus ambil. Bahwa ada orang yang hanya sekedar mengikut Tuhan Yesus dan melihat bagaimana mujizat itu dinyatakan. Tapi ada mereka yang ikut serta mengalami mujizat itu. Dan saya harap Sobat ICC adalah satu dari di antara Petrus-Petrus yang mengalami pengalaman pribadi bersama Tuhan. Engkau adalah orang-orang yang bergairah dengan imanmu untuk sama-sama mengalami kepenuhan akan Roh Kudus, untuk sama-sama mengalami kehausan dan kerinduan yang dalam, sehingga engkau tidak hanya sekedar menyaksikan, atau engkau hanya sekedar nggak melihat dari jauh, atau kita nggak hanya sekedar ada orang-orang yang diam di dalam perahu dan berkata, Tuhan selamatkan kami. Tapi kita bisa memiliki iman yang kuat untuk kita berkata, Tuhan,
Aku ingin berjalan di atas air. Aku ingin mengalami Tuhan. Tuhan, lihat, itu pohon ara yang kau kutuk. Tuhan, lihat, itu adalah sesuatu yang Tuhan sudah buat sedemikian rupa. Dan saya harap Sobat ICC dapat mengalaminya bersama-sama dengan Tuhan. Saya ingin berdoa untuk Sobat ICC. Bapa, kami ucap syukur Tuhan hari ini, Tuhan, untuk berkat-Mu. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu, Bapa. Biar Engkau yang senantiasa menyatakan pengalaman itu dalam hidup kami, dalam keseharian kami. Dan hari ini dimanapun kami berada, kami ingin seperti Petrus, Tuhan, yang memiliki iman yang antusias, iman yang bergairah, iman yang ingin rindu dan haus untuk mengalami pengalaman pribadi dan perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan kami percaya, Bapa, bahwa kami boleh dipenuhkan oleh Roh Kudus, kami boleh dipenuhkan oleh sukacita Roh Kudus, dan sehingga iman kami timbul, dan kami boleh tidak hanya diselamatkan, kami boleh mengalami pengalaman bersama Tuhan. Kami ucap syukur Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan bertemu kembali di program Devotion berikutnya, dan saya harap keadaan saudara akan jauh lebih baik, jauh lebih bergairah, jauh lebih bersuka cita, dan kita akan bertemu kembali di program Devotion selanjutnya.